Silakan Pak Wisnu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Pertama-tama atas nama Language Center terima kasih sudah hadir untuk pagi ini. Ini adalah kesempatan langka dari kami dari Language Center dan juga Binus untuk mendapatkan insight atau pemaparan dari expert dalam hal ini Bu Khadijah. Beliau adalah teman lama saya, we've been working together, dan dia adalah expert dalam bidang untuk pengajaran bahasa Inggris. Jadi tolong Bapak Ibu gunakan kesempatan ini untuk bertanya karena ini adalah kesempatan yang jarang-jarang bisa terjadi. Bu Ica itu sangat sibuk, dia sering jalan-jalan ke seluruh dunia Bu ya, kemana-mana gitu kan. Dan ini kita bisa sulit dalam satu hari untuk bicara dengan Ibu. Jadi tujuannya adalah pertama, kenapa ada acara seperti ini? Kita ingin supaya Bapak Ibu, terutama dalam mengajar konten dalam bahasa Inggris semakin paham dan semakin percaya diri. Karena kebanyakan pertanyaan yang datang ke kami adalah, saya tuh mau ngajar mata kuliah saya udah susah, gimana caranya masih pakai bahasa Inggris lagi? Gimana mahasiswanya pada tambah gak ngerti gitu kan? Terus cara ngajarnya gimana supaya mahasiswa itu bisa lebih paham? Nah, antara seperti itu nanti silakan Bapak Ibu ada concern di kelas atau ada something yang menurut Ibu perlu di share kepada teman-teman. Monggo Ibu Ica silakan feel free to do that. Itu saja dari kami. Terima kasih sudah datang. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Wisnu. Oke rekan-rekan sekalian, tanpa berlama-lama kita akan segera mulai sesi pertama, yaitu membahas tentang prinsip underlying principle and classroom principle. Sekali lagi dimohon dengan sangat bagi para rekan-rekan sekalian untuk bagi yang punya pertanyaan ditahan dahulu, disimpan dahulu untuk sesi setelah coffee break. Nah setelah sesi coffee break akan ada question and answer, dan setelah itu langsung ke sesi kedua yakni framework dari method, test, dan assessment. Dan juga sekali lagi untuk berikutnya question and answer-nya ada di sesi berikutnya. Begitu. Jadi mari kita langsung mulai Bapak Ibu ya sekalian. Mari kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ica Khadijah. Terima kasih. Good morning everyone. Morning. How are you? Pakai bahasa Inggris dulu biar terdengar klilnya itu kan. Tadi katanya klil ya. Are you ready for something that probably not new, but something that will help us together to prepare our young people? And why I'm thinking this is as one of the most important activities that I have to do is because you are here to prepare our young people. You are going to prepare Indonesian workforce in the era of globalization, in the era of ASEAN Economic Community, which is just at the door, and the language, the formal language, the working language of ASEAN Economic Community is English. So at a certain level, no one who can use English can enter the global market for a certain level. They can enter the global market, but they are at the place that doesn't need sophisticated language to communicate. Ya, jadi kalau kita memang menyiapkan anak-anak kita untuk bisa ready for the workplace in the global market, then they have to use English. Because even though there are other languages that now is introduced to the global market, but still now English is still one of the most important and most used in the global market. Perkara nanti teori research menunjukkan seperti apa, mungkin Bapak Ibu pastinya bisa menyeimbangkan. Saya berbicara clear dan kenapa berani juga berbicara clear di sini karena selain mempelajarinya, diawali mempelajari bilingual dan sebagainya, juga ada formal course yang saya ikutin yang jelas-jelas tentang CLIL waktu itu, a short course. Kita waktu itu bersama-sama negara-negara ASEAN dan saya salah satu yang ikut di sana, dan setelah itu banyak sekali kajian-kajian mengenai bilingual dan CLIL, termasuk juga bagaimana Eropa, terutama Spanyol dan Itali, mulai berhasil di dalam menerapkan CLIL di perguruan tinggi, karena tadinya CLIL itu lahir di primary.
CLIL itu lahir di primary di awal tahun 90-an ketika orang-orang minta bahasa Inggris mulai diajarkan di SD. Jadi bahasa Inggris diajarkan di SD ini di dunia juga masih baru, masih di era 90-an. Indonesia kasihan. Kemarin waktu gonjang-ganjing kurikulum 2013 malahan bahasa Inggris di SD nggak boleh diajari gitu ya. Dan itu yang bikin saya ngamuk terus sampai tekanan di darahnya naik terus. Karena ketika saya ikuti pertemuan untuk Transformation of English in ASEAN dalam rangka menyongsong ASEAN Economic Community di Brunei akhir tahun 2013, dengan muka yang sangat malu saya harus bilang bahwa English in primary school is not allowed to be taught gitu. Jadi itu concern, dan karena itulah di awal tahun 90-an kemudian muncullah ide CLIL yang diawali dengan berbagai research. Dan kenapa saya juga bawa British Council, karena British Council salah satu pelopor di dalam penyelenggaraan CLIL ini terutama di Eropa. Nah, dan oleh sebab itu saya ingin berbagi. Tidak sempurna pastinya, tetapi saya yakin pengalaman dan pengetahuan yang ada akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih pede ketika nanti menggunakan bahasa Inggris. So, is that enough for introduction? Yakin saya bisa ngomong di sini, teman-teman dosen. Kita berbagi ya. Jadi kalau saya nanya saya itu institusinya apa aja enggak apa-apa. Pokoknya you can contact me anytime, 24 hours, 7 days on my email or Twitter or Facebook. That's it. Then you Google and then you find out what I'm doing in my life. Udah gitu aja. Karena saya seringkali kalau mau affiliate dengan institusi takutnya institusinya keteteran. Kalau hanya karena omongan-omongan saya gitu ya, yang nggak pas. Oke, CLIL, Content and Language Integrated Learning. Jadi di sini ada unsur konten, ada unsur language. Slide saya bikin dalam bahasa Inggris semuanya, and I decided to use bahasa Indonesia untuk ngomongnya, ya. Jadi CLIL ini memang diperkenalkan di awal-awal tahun 90-an, dan pada saat itulah ketika saya memulai memahami CLIL di Inggris waktu itu. Nah, kalau kita berbicara CLIL maka kita berbicara language-nya dulu. Karena apa? When we teach math, we teach science, we teach economics, we need language. But when we teach language, we do not need math, we do not need economics content, right? But the content of economics, the content of geography, the content of computer science need language, right? Need language to be transferred, to be used, to be communicated. Oleh sebab itu, language is acquired naturally in real context when learner receive meaningful message on a safe environment. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, real context. Kita memahami kenapa CLIL itu menjadi mencuat dan dianggap sebagai sarana untuk membuat pembelajaran dalam bahasa lain berhasil. Karena apa? Karena di dalamnya disadari ada konteks. Mahasiswa jurusan ekonomi konteksnya adalah ngomongin tentang ekonomi. Mahasiswa di jurusan ini konteksnya adalah dia berbicara tentang bidang yang dia tahu. Dan konteks kena, ya. Kemudian message-nya meaningful. Karena apa? Lalu itu bahan kuliah mau nggak meaningful gimana? Pasti bermakna buat mereka. Karena itu adalah bahan yang dia perlukan untuk hidupnya dia. Then in a safe environment. Nah, orang itu tadi kan ketika di pembukaan MC bilang, Pak Wisnu ya tadi bilang bahwa mahasiswa mata kuliahnya udah susah gitu, pakai bahasa yang susah, gimana nyampeinnya. Nah, di sini biasanya ketika ada gap yang terlalu jauh, maka safe environment is not there. Then we have a sort of environment yang bikin mahasiswa maupun dosen tidak nyaman. Nah, ini
Bagaimana kita menjamin ketercapaiannya apabila suasana belajar tidak safe? Orang suka, bahasa Indonesia suka mengatakan kondusif gitu ya. Jika kelasnya tidak kondusif, maka dibutuhkan 3 hal tersebut. Dibutuhkan konteks, dibutuhkan kebermaknaan message yang disampaikan, dan dibutuhkan safe environment. Ya. Language is a socially and culturally grounded, and learning activities must relate to the experiences and the needs of the learner. Kita ngomongin bahasa nih, Bapak Ibu sekalian, kenapa bahasa yang saya angkat di awal? Karena dari pengamatan saya selama di dunia pendidikan sekitar 30 tahun sekian gitu ya, 30 sekian tahun itu seringkali yang menjadi fokus kita di dalam mengajar adalah bahan yang diajarkan. We often forget about the language that we use in the class. Ketika mengajar, sudahkah sebenarnya kita menggunakan bahasa yang mudah ditangkap oleh orang lain? Seringkali ketika mengajar, kita lebih concern kepada kontennya, tapi seringkali tidak concern terhadap bahasa yang kita pakai. Sudahkah sebenarnya di setiap instruksi kita menggunakan bahasa yang kita yakin semua mahasiswa dari yang the most able sampai yang the least able ngerti omongan kita? Then we put the blame on the students. Ini adalah kasus umum. Nah, ketika kita akan beranjak kepada bahasa yang belum dikuasai siswa, maka kesulitan memang mengancam. Ya, kesulitan mengancam. Jadi di sini awareness terhadap bahasa yang kita pakai di kelas itu menjadi sangat penting. Ketika itu di dalam bahasa yang you understand, I understand, or dalam bahasa Indonesia misalnya, maka banyak cara untuk kemudian anak-anak itu mencari ngerti kemana-mana. Karena on the first place ada temennya yang bisa ditanya. Ada lari lagi ke dosennya, Pak tadi maksudnya apa sih yang ngomong kayak begitu? Karena ada hal yang masih nyangkut. Nah, ketika itu dalam bahasa lain, dead end. Ya, ada kebuntuan di sana. Karena ketangkep aja enggak gitu ya. Terus gimana mau nanya, yang mau saya tanyain apanya? Di situ biasanya kesulitan dialami ketika kita berubah dari bahasa yang sama-sama dikenal kepada bahasa yang berbeda. So awareness about our language, that language is for social function, right? Ketika kita ngomong sebenarnya kita lagi ngapain? Kadang-kadang nyadar nggak kalau lagi ngasih instruksi, intonasi yang kita pakai, body language yang kita pakai itu tidak bernada instruksi.